Namanya Nian. Siapa namanya? Namanya itu Nian. Nah, si Nian itu suka makan binatang, teman-teman. Bahkan setiap malam tahun baru pun ia makan manusia. Wah, takut ya teman-teman. Teman-teman kalau mau ditangkap takut nggak? Takut dong ya. Apalagi sama raksasa yang namanya Nian itu teman-teman. Semua orang yang desa sedang dalam fungsi teman-teman. Tahu nggak fungsi itu apa? Tahu nggak? Iya, pada pergi semua dari tempat itu. Mereka tidak mau jadi mangsanya si raksasa yang namanya siapa tadi? Nian. Dia tidak mau dimaksa oleh Nian. Makanya mereka sebelum malam tahun baru, 2 jam sebelumnya mereka sudah bersiap-siap. Mereka membawa anak-anak mereka. Mereka membawa makanan, bekal, pakaian, dan lain-lain. Tetapi teman-teman, ada seorang kakek teman-teman. Kakek itu sudah tua, kira-kira umur 65 tahunan. Nah, si kakek itu di sana menjadi pengemis teman-teman. Ia belum makan selama sebulan. Tuh, teman-teman semua, ada yang punya makanan enggak? Aku sangat lapar. Tolong aku sangat lapar. Berikan makanan sedikit saja padaku. Kasih kakak itu semuanya. Tuh. Tetapi tidak ada yang merewas kakek itu. Mereka sibuk membereskan barang-barang mereka, kecuali si janda tua teman-teman. Si janda tua itu memiliki banyak segala, tapi ia malah bagi kepada kakek itu. Dan ia pun berkata, kakek, aku hanya punya makanan sedikit untukmu. Sebaiknya kau mengungsi dari tempat ini, karena nanti 2 jam lagi akan ada raksasa bernama Nian yang akan datang ke sini dan ia akan memangsamu juga. Ia akan mengobrak-abrik desa ini dan menjadi kacau. Ia akan menghancurkan desa ini, kata si janda itu. Nah, tapi si kakek berkata teman-teman, tidak, aku akan di sini saja. Jika kau mengizinkan aku untuk tinggal di sini selama sehari saja, maka aku akan mengusir raksasa itu. Si janda tidak percaya teman-teman. Bagaimana seorang kakek yang sudah berumur 65 tahun bisa mengusir raksasa seperti Nian yang besar sekali? Tapi ia tidak peduli. Ya sudah, jikalau kau tetap mau tinggal di sini, tinggallah di rumahku. Tetapi sebaiknya kau mengungsi bersamaku. Tetapi si kakek keras kepala. Ia tidak mau dan ia akan mengusirnya, katanya. Tidak, aku akan tinggal di sini dan aku akan mengusir Nian. Baiklah. Dan janda itu pun meninggalkan ia sendirian di situ. Semua warga pergi dari tempat itu. Ia pergi dari desa itu untuk menghindari menjadi mangsa Nian. Nah, pada malam harinya, yaitu tepat pada malam tahun baru, si kakek memasang kertas yang sangat besar berwarna merah. Apa warnanya? Merah. Nah, kertas itu ditempel di pintu si janda tua itu, di pintu rumah si janda tua itu. Kemudian ia menyalakan lilin terang benderang. Dan kemudian ia juga membuat suara ledakan seperti kembang api. Tahu kembang api nggak? Tahu kan? Nah, suaranya seperti itu teman-teman. Dia berkata, aku akan memangsa warga dari desa ini
Aku harus mendapatkannya. Dia mulai berlari dari pegunungan tempat tinggalnya. Dia berlari dan berlari. Suaranya terdengar sampai ke rumah si janda tua. Nah, tetapi ia bingung teman-teman. Suasana desa itu sangat sepi, kecuali rumah si janda tua. Ia takut. Kenapa di situ ada kertas berwarna merah? Aku takut, katanya. Tetapi ia malah semakin marah, teman-teman. Ia berlari mendekati rumah itu. Ia berlari dan berlari. Tetapi dia melihat terang benderang nyala lilin pada malam itu. Kenapa ada lilin di sini? Kata Nian. Sebelum ia berani melanjutkan larinya, tiba-tiba terdengar suara kembang api. Dan kemudian ia sudah tidak berani mendekat, teman-teman. Aduh, kenapa suaranya keras sekali, teman-teman? Aku tidak berani lagi ke sana. Aku takut, katanya. Kemudian ia berlari ke pegunungan. Ia kembali dan ia tidak lagi kembali ke desa itu untuk memangsa warga di desa itu. Nah, pagi harinya warga desa kembali ke desa mereka. Mereka sangat bingung, teman-teman. Kenapa desa kita tidak hancur seperti tahun lalu? Dan kenapa rumah si janda tua terang benderang dan masih ada si kakek itu? Kemudian si janda minta kepada si kakek, kenapa raksasa itu bisa takut dan tidak memaksamu? Kata janda itu. Kakek itu pun menjawab, aku hanya mendasarkan kertas merah pada pintumu dan aku menyalakan lilin pada malam hari dan aku membuat kembang api. Kata si kakek. Oh, jadi raksasa itu takut padamu. Ia takut pada warna merah dan lilin. Mereka pun bersenang-senang, teman-teman, pada hari itu. Si kakek tidak lagi jadi miskin lagi. Dia jadi punya makanan banyak. Dia diterima di desa itu. Dan kemudian mereka bersuka cita bersama-sama. Kita berdiri dulu ya semuanya. Kita